Selamat datang di Trivia Viral. Channel kami mencakup analisis dan rekap terbaru tentang acara TV dan film, serta cerita dan fakta menarik. Duduk, santai, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati video kami sejauh ini. Seorang gadis dikeluarkan dari sekolah menengahnya karena percobaan memberikan pelajaran kepada pengganggu adiknya dengan melemparkan piranha hidup ke kolam mereka. Dia dikirim ke sekolah tua oleh orang tuanya, Nevermore Academy, tempat orang buangan. Kepala sekolah menerima keterlambatan masuknya karena nilai bagus dan sejarah keluarga di sekolah. Sementara ayahnya menugaskan tangan yang hidup untuk memata-matai anak gadisnya secara rahasia, dia segera dianggap sebagai sahabat karib yang berguna. Di kota itu, seorang sheriff memburu pembunuh berantai atau monster yang mengincar pejalan kaki di area tersebut. Video ini disponsori oleh QD, platform terbesar di Asia untuk mempertemukan siswa dan tutor. Daftar di QD sekarang. Sementara si gadis goth berselisih dengan anak populer dan terapis baru. Dia berteman dengan putra sheriff dan memintanya untuk membantunya melarikan diri dari Nevermore. Akan tetapi, dia memiliki penglihatan psikis bahwa temannya dalam bahaya. Ketika dia mencoba menolong temannya itu malah berniat mencelakainya, dengan kepercayaan bahwa dia itu murni jahat, seperti yang digambarkan dalam gambar kuno. Tetapi, monster yang berkeliaran tidak berpikir demikian, lalu memakan teman si gadis. Temannya terlihat masih sangat hidup di episode 2, meskipun gadis goth menyaksikannya dianiaya menjadi debu oleh si monster. Kepala sekolah mengeluarkannya karena alasan yang tidak diketahui. Hal itu membuat si gadis bergabung dengan teman peternak lebahnya di sebuah masyarakat untuk menginvestigasi kasus ini. Hewan peliharaannya mengikuti temannya, yang ia kira sudah meninggal, ke stasiun, di mana siswa tersebut berubah menjadi pria yang lebih tua dan kemudian kepala sekolah, meskipun ia melewatkan detail penting ini. Di TKP, si gadis menemukan kacamata temannya yang menjadi bukti bahwa kejadian malam itu nyata dan kepala sekolah mencoba menutupi kasusnya. Si gadis goth memiliki lebih banyak penglihatan bahwa gambar temannya yang sudah meninggal menuntunnya untuk mengungkap perkumpulan rahasia Night Shades, tempat orang tuanya pernah menjadi anggota di organisasi tersebut. Keesokan harinya, ia mengintai di sekitar kamar mayat, menemukan bahwa setiap korban monster itu ditemukan dengan bagian tubuh yang hilang. Setelah itu, saat ia kembali ke sekolahnya, semua siswa sangat antusias dengan pesta dansa. Bahkan seorang anak laki-laki populer mengajaknya untuk pergi bersama. Akhirnya, si gadis goth mengikutinya ke studio seni rahasianya, tempat dia menggambar monster secara obsesif. Si gadis langsung berasumsi dia adalah penjahatnya. Sementara itu, hewan peliharaannya menjebak putra sheriff dan gadis goth secara rahasia untuk menghadiri pesta dansa bersama, padahal ia sudah berjanji untuk pergi bersama sahabatnya untuk melihat goa. Temannya pergi mengintai gua sendiri setelah memperingatinya untuk tidak pergi karena terlalu berbahaya. Sementara itu, di sisi lain pesta, anak-anak kota dan seorang siswa membuat sebuah lelucon, menyebabkan cat merah menghujani semua tamu. Sementara di sisi lain, temannya dikejar dan diserang oleh monster tersebut. Di goa, temannya diserang oleh monster yang membuatnya sampai koma. Ini adalah akhir pekan orang tua di Nevermore. Terapi keluarga terlihat sangat buruk ketika gadis goth mengungkit kasus tragedi, kejahatan yang dituduhkan kepada ayahnya tetapi tidak pernah dituntut. Pemeriksa melakukan bunuh diri karena rasa bersalah yang dia rasakan yang disebabkan oleh ia yang memalsukan laporan ayahnya bertahun-tahun yang lalu. Sheriff menggunakan ini sebagai bukti dan menangkapnya. Keluarganya khawatir dan menggali kuburan korban. Gadis goth menyadari bahwa si korban diracuni oleh Nightshade dan sebuah penglihatan menegaskan bahwa dia mencoba meracuni siswa Nevermore, tetapi malah meracuni dirinya sendiri, saat melawan ayahnya. Hal ini menyebabkan dia menjadi orang bebas. Terungkap bahwa wali kota juga berusaha menutupi kejadian tersebut. Si gadis mencoba menghubungi kerabat terdahulunya untuk membantu mengembangkan kemampuan psikisnya, tetapi hal tersebut terbukti sia-sia. Teman-teman si gadis mengadakan pesta ulang tahun kejutan untuknya di ruang bawah tanah Crackstone. Alih-alih berfokus pada kejutan tersebut, dia menemukan kutipan yang terkait dengan vandalisme di seri sebelumnya. Dia memiliki visi tentang beberapa gerbang yang menyeramkan.
Si anak populer itu menjelaskan bahwa ini adalah pintu masuk ke rumah korban sebelumnya. Di mansion, gadis goth melihat wali kota meninggalkan tempat itu. Dia menelepon Sheriff, meminta untuk bertemu karena melihat sesuatu yang mencurigakan, akan tetapi si wali kota ditabrak saat berjalan untuk bertemu dengan Sheriff. Staf dan siswa menghadiri pemakaman wali kota. Gadis goth mengejar tamu yang tampak mencurigakan, yang ternyata adalah pamannya, yang datang mengunjunginya. Dia sedang dalam pelarian dan membutuhkan tempat untuk bersembunyi selama beberapa hari. Si gadis mencoba meminta bantuan pamannya dan dia mengidentifikasi monster itu sebagai Hide. Ia memberitahu gadis goth untuk mencari buku harian tentang monster itu. Buku harian yang menjelaskan bahwa monster itu hidup dalam diri seseorang dan dapat dilepaskan melalui hipnosis atau peristiwa traumatis. Setelah dilepaskan, orang itu bisa mengendalikan monster itu. Dia mencurigai terapisnya dan anak laki-laki populer itu. Si gadis dan teman-temannya menculiknya untuk menginvestigasi hal itu, akan tetapi ia menyangkal bahwa dia seorang monster, meskipun si gadis mulai menyiksanya untuk mengaku. Siswa lain yang tidak mau berbuat lebih jauh, pergi dan memberitahu kepala sekolah yang kemudian memanggil Sheriff. Si gadis ditangkap tetapi tidak dituntut. Putra Sheriff mengaku sebagai monster secara personal. Akibat dari kejadian tersebut, si gadis diusir saat teman lebahnya bangun dari komanya dan ia ingin mengunjunginya untuk terakhir kalinya. Dia berbicara tentang melihat sosok dengan sepatu bot merah menyebabkan ledakan di gua. Gadis goth menyadari bahwa gurunya yang ramah sebenarnya adalah penjahatnya. Dia menghadapi sang guru yang mengaku. Kepala sekolah berpura-pura menjadi putra Sheriff dan menyaksikan pengakuan tersebut, tetapi gurunya mengalahkannya. Gadis goth digunakan sebagai pengorbanan darah untuk membantu membangkitkan penjahat besar dewa, di samping bagian tubuh yang dikumpulkan monster. Penjahat jahat itu menusuk si gadis saat ia dirasa sudah tidak berguna. Untungnya leluhurnya kemudian menyembuhkannya. Putra Sheriff berubah menjadi monster dan menyerangnya. Teman sekamarnya keluar dan melawan monster itu. Penjahat jahat menyerang para siswa di Nevermore dan gadis goth menikamnya sampai dia menjadi debu. Teman sekamarnya menjatuhkan monster itu dan Sheriff menembaknya. Dia berubah kembali ke bentuk manusianya dan ditangkap. Sekolah ditutup lebih awal. Di akhir cerita, semua siswa selamat dan penjahat sudah dikalahkan. Anak laki-laki yang populer memberi gadis goth telepon pertamanya, dia kemudian mengetahui bahwa dia telah dibuntuti. Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video serupa dan beri kami jempol untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi video kami. Jadilah yang pertama menonton video terbaru dengan mengklik ikon lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.